Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sadayana kumaha damang mugia anjeun salawasna dina kayaan nu sae tur dipaparin kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Kami dari mahasiswa UIN Senen Gunung Jati Bandung jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan perjalanan hidup dan pemikiran mufasir sekaligus seorang pujangga yang tersohor dari tanah Pasundan, yakni Haji Hasan Mustafa. Haji Hasan Mustafa adalah seorang mufasir dan pujangga yang sangat tersohor di tanah Pasundan. Beliau dilahirkan di Cikajang, Garut, tepatnya bulan Sya'ban 1268 Hijriah atau pada bulan Juni 1852. Beliau merupakan putra dari Haji Usman atau Mas Sasra Manggala. Sejak kecil, lingkungannya yang agamis dengan hidup sebagaimana tradisi Sunda. Bahkan tidak sedikit dari keluarganya, terutama dari sebelah ibunya, menjadi ulama pesantren sekaligus menjadi gurunya. Saat menginjak usia 9 tahun, ayahnya membawa ke Tanah Suci dan belajar agama di sana. Sebelumnya, beliau pernah duduk belajar bersama di rumah K.F. Holek. Di Mekah, Haji Hasan Mustafa berguru dengan Syekh Mukri untuk talaki Al-Fatihah dan Tahiyat. Setelah itu, semenjak kepulangan dari Tanah Suci pertamanya, beliau belajar di banyak pesantren, di antaranya di Garut, Tanjung Sari, Sumedang, dan boleh jadi ke Kuningan. Beliau disebutkan sebagai wandering santri atau santri kelana karena jejak pendidikannya yang ditempuh selama 7 tahun. Beliau juga pernah belajar kepada Muhammad Idro'i, salah satu Kiai Abdul Kahar, Dasarma Surabaya, dan Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Selain belajar kepada Muhammad Idro'i, beliau berguru juga kepada banyak syekh, di antaranya Syekh Muhammad, Syekh Mustafa Afifi, Syekh Ali Rabbani, dan syekh lainnya. Ketika di Mekah, untuk pertama kalinya Snok Hogronje berkenalan dengan Mustafa. Kedekatan keduanya tidak dapat diabaikan karena sangat berpengaruh terhadap perjalanan karirnya sebagai elit pribumi nantinya, yang kemudian akan menyebabkan berbagai tudingan negatif kepada Haji Hasan Mustafa. Pada tahun 1882, saat masih di Mekah, beliau dipanggil pulang ke tanah air oleh R.H. Muhammad Musa, seorang penghulu Garut, untuk meredakan ketegangan ulama di tanah kelahirannya. Berkah kepulangannya, berbagai masalah pun teratasi. Selama 7 tahun, Haji Hasan Mustafa menjadi guru agama di Masjid Agung Garut. Bersamaan itu, Haji Hasan Mustafa diajak Snok Hogronje untuk mendampinginya dalam perjalanan keliling Jawa dan Madura. Haji Hasan Mustafa menjadi penghulu besar di Bandung mulai dari bulan September 1895 sampai pensiun di tahun 1918. Saat tinggal di Bandung, Haji Hasan Mustafa banyak menulis. Karya-karyanya kebanyakan ditulis antara tahun 1900 sampai 1902. Sayang sekali karya-karyanya tidak dicetak, padahal pada masa itu sudah terdapat mesin cetak. Haji Hasan Mustafa menggunakan kebiasaan tradisional pesantren dalam menyebarkan naskahnya.
Karyanya dipersilakan untuk disalin oleh orang yang menyukainya, sehingga akhirnya menyebar di antara para pengikutnya. Berikut ini adalah beberapa karya dari Haji Hasan Mustapa. Yang pertama, Bab Adat-adat Urang Sunda jeung Priangan Liana Tieta 1913. Kemudian ada esai tentang suku Sunda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Belanda 1977. Kemudian ada Letik Jadi Patelaan Adatna Jalma-jalma di Pasundan 1916. Pakumpulan atawa susuratanana antara Juragan Haji Hasan Mustapa sareng Kiai Kurdi 1925. Buku Pengapungan atau Hadis Mi'raj tahun 1928 dan Syekh Nurjaman 1958. Masih banyak karya-karyanya yang diterbitkan dalam bentuk stensilan, di samping karya-karyanya yang dipublikasikan kepada kalangan terbatas. Kontroversi Haji Hasan Mustapa membuat dirinya tidak populer. Namanya jarang atau mungkin tidak pernah disebut, baik dalam buku, majalah, atau cetakan lainnya. Ini sebenarnya ironis, karena ia adalah sastrawan yang paling terkemuka dari tanah Priangan. Tak ada sastrawan Sunda lainnya yang dapat menandingi kepiawaiannya. Ia telah menulis lebih dari 20.000 bait puisi dalam bahasa Sunda disebut dangding, dan mengarang puluhan buku yang membahas berbagai macam masalah di bidang tasawuf, filsafat, tafsir, adat istiadat, sastra, bahasa, budaya, sejarah, dan mitologi. Di samping seorang filsuf, Mustapa adalah birokrat. Ia pernah diangkat menjadi penghulu pada masa pemerintah kolonial Belanda. Jabatan ini pertama kali ia pangku di Kutaraja Aceh tahun 1892 sampai 1895. Haji Hasan Mustapa meninggal di usianya 78 tahun. Tepatnya tanggal 13 Januari 1930. Jenazahnya dimakamkan di Karanganyar, sebuah kompleks pekuburan kaum bangsawan di Bandung. Ia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk karirnya, masyarakatnya, dan kesusastraan Sunda. Karya-karyanya merupakan peninggalannya yang paling berharga. Bila kita berbicara tentang tafsir Quranul Azim karya Haji Hasan Mustapa, bukanlah tafsir layaknya tafsir standar atau mu'tabar. Mustapa hanya menerjemahkan ayat secara bebas atau menafsirkan ayat sesuai spiritualnya. Bisa dikatakan ia merupakan komentar singkat penuh makna simbolis terhadap 105 ayat seputar akidah dan akhlak yang menurutnya dianggap cocok untuk alam batin orang Sunda. Beliau memberikan alasan mengapa tidak menafsirkan keseluruhan ayat Al-Quran. Ayat-ayat nu loba-loba mah samar kapake eusina ku jalma-jalma sambarangan. Sabab jauh pisan katepina ku prawira sasmitana bangsa kaula, ilmuna, amalna, tedakna, pakakas bahasa Arab. Adapun sumber tafsir, sebagai seorang mistikus Sunda, Mustapa sedari awal menyadari bahwa makna zahir dan batin tidak bisa lepas dari Al-Quran. Baginya, hanya ulama yang memiliki cukup ilmu dengan tahap spiritualitas tertentu bisa menangkap makna keduanya. Ia menyebutnya dengan ahli siki, ahli esi, yakni ahli isi dan esensi makna batin.
Baginya hanya pujangga yang cerdas dan bijaksana yang bisa mengungkap rahasia di balik makna zahir. Adapun corak tafsir berdasarkan pada definisi corak di atas, dalam sejarah perkembangan tafsir berbahasa Indonesia, kiranya hanya kitab inilah yang memiliki corak penafsiran sofistik. Karya Mustafa termasuk ke dalam periode akhir dari fase perkembangan tafsir sofistik yang semakin menurun. Pendekatan tafsir Quranul Azim ini kiranya seringkali dianggap kontroversial karena melibatkan penyingkapan rohani atau kasyaf penafsir dalam menjelaskan ayat melalui konsep sofistik. Contoh penafsiran tasawuf alam kesundaan dari Dangding Haji Hasan Mustafa adalah tentang pencarian hakikat diri untuk mengenal Tuhan. Dikutip dari Gendingan Dangding Sunda Birahi Katut Wirahmana Jilid A Haji Hasan Mustafa yang diterjemahkan oleh Jajang Ar-Rahmana dalam Conference Proceeding AICIS 12 UIN Sunan Ampel Surabaya berbunyi, suluk mah lakuning manuk. Suluk itu ibarat tingkah burung. Manuk ngaringkit jasmani, burung membawa semua badan. Nyiar genah pangancikan, mencari kenyamanan tempat tinggal. Gingsir ti salah sahiji, berubah dari salah satu. Rumasa jangjang sorangan, merasa punya sayap sendiri. Hiberdei, hiberdei, terbang lagi, terbang lagi. Maksud dari Dangding tadi ialah burung menjadi metafora kiasan bagi seorang insan yang hendak mencari tempat kenyamanan agar selalu bersama dengan Tuhan. Manusia demi kenyamanan tersebut rela terhempas ombak, terbawa angin, terbakar matahari, tenggelam dalam samudra hanya untuk satu kata, yakni kenyamanan. Jiwanya sangat tersakiti bila mana jauh dari Tuhannya, sehingga kehidupannya selalu dilingkari cengkraman-cengkraman, pasang surut cobaan dan musibah. Pergi ke arah timur, pulang menuju barat. Dangding ini sangat menyentuh kalbu manusia dan sangat relevan dengan kondisi saat ini. Bahkan akan terus seperti itu hingga maut menjemput untuk kembali kepadanya. Baiklah, kurang lebih itulah selayang pandang mengenai Haji Hasan Mustafa dan tafsir Quranul Azim karya Haji Hasan Mustafa. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan yang luas seputar mufasir Nusantara, dan semoga menginspirasi kita untuk mendidik generasi hari ini menjadi mufasir-mufasir yang hebat seperti Haji Hasan Mustafa. Hatur nuhun kasadayana anu tos ngabandungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.